Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun nur, sobahul khair. Mada darsunal ana? Darsunal ana ta'limu dinil Islam. Bagaimana kabarnya teman-teman Ibnu Batutah pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, sudah siap ya untuk belajar pendidikan agama Islam? Baik, kali ini kita akan belajar Asmaul Husna. Pasti sudah tahu ya apa arti dari Asmaul Husna? Ya, asma artinya nama-nama, husna baik, bagus, indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, bagus, dan indah. Kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu As-Somad, yang dibutuhkan atau tempat meminta atau tempat bergantung. Selanjutnya adalah Al-Muqtadir atau Allah Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Jadi di sini Allah mempunyai kekuasaan yang sempurna, yang mampu menciptakan segala sesuatu, menghidupkan dan mematikan makhluknya, mengatur seluruh alam semesta serta isinya. Kita lihat gunung-gunung yang berdiri tegak, yang tinggi menjulang, sungai-sungai yang mengalir, ada banyak tanaman, berbagai macam tanaman, juga binatang yang ada di darat dan di laut yang beraneka rupa. Dan juga peredaran bumi kepada matahari, juga planet-planet lainnya, serta turunnya hujan. Jadi Allah lah yang maha kuasa atas hujan yang turun dari langit. Sebelumnya kita kan tidak tahu ya, bahwasanya ternyata air hujan yang turun dari langit itu sesungguhnya adalah air laut yang digerakkan oleh Allah melalui awan dan angin, lalu kemudian melalui proses fisika diturunkan kembali ke muka bumi, ya kan? Masya Allah. Jadi adakah seseorang manusia yang kuasa melakukan itu semua? Jawabannya tidak ya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu semua. Jadi Allah kekuasaannya itu tidak terbatas, sedangkan manusia
kekuasaannya sangat terbatas. Jadi kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Muqaddim, yang maha terdahulu atau yang maha mendahului. Karena Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, tentu saja wajib hukumnya bagi Allah untuk ada dulu. Ya, seperti kita tahu benda-benda yang di sekeliling kita. Ada pensil. Nah, kira-kira pensil ada duluan atau yang membuat duluan? Tentunya yang membuat harus ada dulu ya, baru kemudian dia bisa membuat pensil itu. Sama, Allah juga seperti itu. Karena Allah lah yang menciptakan yang ada di bumi ini, alam semesta ini, maka tentu saja Allah harus ada duluan. Segala yang ada di alam semesta ini semuanya ada permulaannya. Begitu pula dengan manusia yang awalnya dari segumpal darah yang ada di dalam kandungan ibu, kemudian terus berkembang, lahir menjadi bayi, menjadi semakin besar dan menjadi dewasa. Akan tetapi tidak demikian dengan Allah. Jadi Allah adalah zat yang paling awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dari segalanya karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Sifat Allah selanjutnya yaitu Al-Baqi, yang artinya maha kekal. Jadi Allah adalah zat yang maha kekal. Sedangkan selain Allah sifatnya itu fana. Jadi tidak kekal, pasti akan rusak, hancur. Jadi kekekalan Allah ini bersifat sempurna. Jadi Allah tidak akan mengalami kerusakan sedikit pun. Sedangkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya itu akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Manusia bisa mati, tanaman bisa mati, binatang juga mati, bahkan gunung pun bisa meletus. Ya, jadi dan nantinya bumi ini juga akan hancur. Jadi semuanya akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi, ayat tersebut menguatkan bahwasanya Allah adalah kekal, sedangkan semua selain Allah, makhluknya, ciptaannya itu adalah fana, pasti mengalami kehancuran. Kalian pernah merasakan gempa bumi? Jadi, bumi tanah kita bergetar. Jadi di situ ada kerusakan. Atau mungkin kalian pernah melihat berita ada tanah longsor, ada gunung meletus. Nah, di situ adalah kehancuran. Jadi makhluk Allah, ciptaan Allah pasti akan rusak, pasti akan hancur. Sedangkan Allah tidak akan rusak sedikit pun. Alhamdulillah, kita sudah belajar 4 Asmaul Husna pada hari ini. Jadi, tadi dianjurkan bahwasanya kita menghafal Asmaul Husna. Tapi, Asmaul Husna tidak hanya untuk dibaca dan dihafal, akan tetapi juga harus diamalkan. Salah satu cara mengamalkan Asmaul Husna adalah dengan
berperilaku terpuji yang mencerminkan makna dan keyakinan terhadap Asmaul Husna. Nah, berikut adalah contoh-contoh bagaimana kita mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca dan difahami ya. Alhamdulillah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari beberapa Asmaul Husna tadi, bisa menambah keimanan kita dan juga membuat kita lebih rajin lagi beribadah dan beramal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.